bersyukur kita kepada Allah, kita masih tetap diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam Zoom meeting hari ini. Terima kasih kepada Abi Masturi, Bung Elis yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan tentang hal-hal yang menyangkut masalah produk yang berkaitan dengan produk peternakan. Saya hari ini bertugas dengan Pak Budi Suprapto. Mudah-mudahan beliau sudah hadir dan kami akan membagi waktu dengan Pak Budi untuk memberikan materi-materi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, saya minta kepada Arizal untuk tampilkan dulu mengenai EcoFit dan EcoFit Base sebagai bacaan awal lah sambil menunggu kawan-kawan. Dan demikian baru setelah itu saya sampaikan nanti. Silakan Arizal. Oke Pak Haji. EcoFit dulu apa EcoFit Base? Semua EcoFit dulu baru EcoFit Base. Oke, siap. Jadi maksudnya kita juga ada juga untuk mereview kepada kawan-kawan yang lama, lalu kemudian untuk juga memberikan informasi yang lengkap lah terhadap bapak-bapak mitra-mitra baru, calon-calon luxury, calon-calon peraih luxury. Sudah siap? Silakan. Ini aslinya, jadi ini EcoFit, jadi ini merupakan narasi asli dari PTBS, ya kan? Bisa saya naik-naikkan ya? Dipercepat aja Arjal, jadi nanti, terus, jadi ini kemudian, ini adalah faktor penentu produksi bibit, nutrisi dan sebagainya. Terus, kemudian tentu di dalam peternakan maupun produksi ternak itu juga kita juga harus memberikan pakan dengan komposisi-komposisi. Jadi seluruh produksi itu 70% itu 70% dari biaya produksi itu jatuh pada pakan, ya kan? Dari sinilah ditentukan untung ruginya sebuah peternakan. Terus lanjut. Jadi bahan-bahan pakan utama itu adalah di samping rumput, jagung, biji-bijian sebagainya. Nah, bahan pelengkapnya di kita ini adalah ada EcoFit dan ada EcoFit Base nantinya. Terus, kemudian pakan ternak itu juga sama dengan pakan manusia, mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak. Terus mineral juga. Nah, mineral, vitamin inilah yang terdapat yang merupakan bagian daripada kandungan pada EcoFit maupun pada EcoFit Base. Terus, nah, kemudian ini bahan-bahan bakunya terus nanti sebagai bacaan nanti dikirim semua. Kalau bisa nanti sambil Rizal juga mengirim juga kepada WA daripada anggota pada hari ini. Inilah EcoFit, terus merupakan suplemen ternak dari bahan organik. Suplemen ternak dari bahan organik, di mana di situ ada kandungan-kandungan asam aminonya, di situ ada kandungan-kandungan mineralnya, ada asam-asam lemak, lalu kemudian ada vitamin-vitaminnya. Terus, kemudian, nah ini kerja daripada vitamin inilah juga adalah untuk meningkatkan kerja dan sistem pencernaan daripada ternak, mengaktifkan metabolisme dalam sel dan menjaga keseimbangan di dalam asam dan basa di dalam tubuh. Terus. Nah, inilah sebenarnya yang berkaitan dengan EcoFit ini adalah pertama EcoFit ini saya simpulkan adalah nilai-nilai lebih daripada EcoFit ini adalah yang pertama adalah sebentar saya ambil. Yang pertama adalah membantu meningkatkan enzim pencernaan, lalu kemudian meningkatkan bobot dan kualitas daging, lalu kemudian mengandung hormon pertumbuhan alamiah. Nah, ini yang bisa mempercepat daripada pertumbuhan daripada ternak. Lalu kemudian meningkatkan kekebalan tubuh atau meningkatkan imun daripada ternak kita.
Nah, itulah sebabnya dengan meningkatkan imun ternak dengan menggunakan EcoFit ini, maka dapat menyehatkan daripada ternak itu sendiri sekaligus mengurangi kematiannya. Ya. Lalu kemudian keunggulan daripada EcoFit ini juga mengurangi bau kotorannya. Kenapa? Karena betul-betul semua pakan yang masuk itu termasuk zat nitrogen yang ada di dalamnya itu diurai sedemikian rupa sehingga hampir dipastikan bahwa seluruh bahan-bahan yang dimakan oleh ternak itu terserap, tercerna oleh ternak itu sendiri, sehingga sisa-sisa daripada pembuangannya sedikit sekali kandungan nitrogennya, sehingga ternak yang diternakan itu kurang bau kotorannya. Jadi dengan demikian itu disebabkan karena efektivitasnya pencernaan daripada nitrogen itu sendiri. Terus, nah ini sudah saya simpulkan tadi. Teruslah, nanti saya ini terus lagi sampai akhir. Nanti saya jelaskan sampai akhir. Inilah kandungan. Nah, nanti tolong dikirim juga ke ini kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan bakunya. Ya, terus. Nah, terus. Nah, ini balik sedikit lagi. Jadi penggunaannya daripada dosis penggunaannya ini kan ada macam-macam. Ada hewan besar, ya kan? Terus Mbak, bukan maju. Terus stop. Nah, untuk sapi kerbau stop. Untuk stop di sapi dulu. Turun lagi. Nah, untuk sapi dan kerbau tadi karena itu ternak besar, maka penggunaannya adalah 10 cc per ekor per hari, ya kan? Jadi kita tahu, nanti saya jelaskan, kita tahu bahwa satu EcoFit itu dilarutkan dulu, dibiangkan dulu, lalu kemudian diencerkan dalam 1000 liter air, 1 liter, lalu kemudian nanti diambil berapa cc-nya nanti. Jadi untuk untuk hewan besar kita ambil 10 cc, lalu dicampurkan dengan air minumnya. Untuk ternak kambing juga 5 cc. Terus untuk unggas itu adalah terus naik. Nah, lanjut. Untuk unggas pedaging 1 cc per liter. Terus lanjut. Nah, untuk petelur juga 1 cc per liter air minum. Terus untuk ini ikan dan udang 4-8 cc. Terus nah, terus lagi ini. Terus lanjut ke EcoFit Base. EcoFit Base enggak diambil. Lanjut EcoFit Base-nya A. Lanjut EcoFit Base. Nah, ini produk yang baru juga buat ternak, itu hampir sama prinsipnya dengan EcoFit tadi. Jadi EcoFit Base ini adalah suplemen organik. Jadi ini merupakan suplemen organik untuk menambah daripada apa yang berkurang pada makanan sudah diberikan akan diberikan kepada ternak. Jadi EcoFit Base ini juga berfungsi untuk meningkatkan antibodi. Jadi kalau peningkatan antibodi ini juga berfungsi adalah untuk menahan daripada serangan penyakit, serangan virus terutama. Lalu kemudian EcoFit Base ini juga karena dia meningkatkan antibodi, jadi ternak itu tidak mudah sakit, tentu juga mengurangi angka kematian daripada ternak.
Kemudian suplemen EcoFit Base ini juga berfungsi untuk menyempurnakan sistem metabolisme. Jadi di dalam itu ada pencernaan sebagainya, ayam sebagainya. Nah, itu akan berdampak kepada meningkatkan nafsu makan daripada ayam itu sendiri. Kemudian produksi daging meningkat dan mempertinggi kualitas telur untuk bagi telurnya. Terus, kemudian yang ciri khas yang saya lihat, saya baca di dalam EcoFit Base ini adalah meningkatkan kesuburan ternak, ya kan? Meningkatkan kesuburan ternak karena ternak ini dia juga akan memproduksi, dia juga mempunyai ovarium untuk hewan besar, dan kemudian dia punya telur-telur dan sebagainya. Ini bisa meningkatkan kesuburannya. Nah, dengan demikian akan memperbanyak atau meningkatkan daya tetasnya kalau untuk ternak ayam, lalu kemudian bisa memperbanyak anak buat hewan besar, kambing, hewan kecil, sebagainya. Lalu kemudian tentu setelah dia memproduksi lebih baik, itu akan menekan biaya-biaya produksi dan sebagainya. Ya. Nah, terus sudah. Nah, saya ingin memberikan khusus, saya memulai dari EcoFit Base dulu nih. Ya, ini EcoFit Base. Nanti saya akan menampilkan lagi terus, Pak Ahmad Anus sampai akhir. Sampai terima kasih. Oke, saya akan tampilkan lagi bagaimana cara menggunakan atau menggunakan EcoFit dulu deh di dalam dosis. Jadi bagaimana cara pemakaian dan dosis daripada EcoFit. Sebenarnya kalau mau ditegur kalau cepat ini, kalau terlalu cepat. Bentar ya. Nah, ini cara pemakaian. Kita ambil contoh bahwa untuk satu saset daripada EcoFit Base dilarutkan dalam 300 liter air minum. Satu saset daripada EcoFit itu beratnya 35 gram. Kemudian nanti 35 gram itu dilarutkan dalam 1 liter, lalu diencerkan menjadi 300 liter. Ya kan? Saya mengambil contoh di sini, kita akan memberikan kepada ayam misalnya dengan 1000 ekor. Ya kan? Jadi 1000 ekor itu kalau dalam bentuk bubuk 35 gram, kalau sudah dilarutkan menjadi 1 liter. Ya kan? Menjadi 1 liter. Bisa dilihat ya semua ya? Bisa dilihat ya? Lalu kemudian, nah ini kebutuhan air minum. Jalur di sebelah kiri itu adalah kebutuhan air minum. Nah, saya ambil contoh di ayam aja dulu deh yang lebih mudah. Nah di ayam itu kalau umur di bawah 1 minggu, kebutuhan air minum itu 24 liter per hari. Umur 1 sampai 3 minggu 96 liter, umur 3 sampai 5 minggu itu 240 liter sehari per 1000 ekor itu. Ya kan? Per ekor ya, kebutuhan air minum setiap hari, ya kan? Per 1000 ekor, ya, per 1000 ekor. Jangan lupa, ini karena saya mengambil contoh per 1000 ekor, kemudian 6 minggu ke atas itu 300 liter per hari. Nah, pemberian air minum, pemberian EcoFit ini, EcoFit Base ini di dalam 1 hari itu tidak perlu kita harus memberikan dalam 24 jam. Cukup dengan 4 jam saja pemberiannya, pagi hari saja lah. Ya kan? Jadi kalau kebutuhan air minumnya itu 24 liter dalam 1 hari untuk 1000 ekor, maka untuk 4 jam itu adalah perlu hanya 4 liter saja. Ya kan? Kemudian untuk umur 1 sampai 3 minggu itu hanya 16 liter aja lah kita pagi hari saja. Kemudian 3 sampai 5 minggu 40 liter, kemudian 6 sampai 7 di atas 6 minggu itu 50 liter. Nah, kalau kita penggunaannya, kalau kita masih menggunakan yang bubuk untuk hari pertama itu, setiap hari ini kita kasih 7 hari itu, ambil setengah gram aja baru dicampurkan 4 liter. Kasihlah pada 1000 ekor ayam itu, ya kan, pada hari pertama.
hari kedua juga begitu sampai 7 hari. Ya kan? Sampai dengan kalau 7 hari itu 7 kali 0,5 berarti 3,5 gram aja kita butuhkan dalam minggu pertama untuk ayam itu 1.000 ekor. Nah, tapi kalau kita sudah terlanjur membiangkannya, mengencerkannya dalam 1 liter, maka ambillah 14 cc dicampurkan dengan 4 liter air. Ya kan? Kemudian tiap hari seperti itu sampai pada 7 hari. Dengan demikian, pada minggu pertama itu, kalau kita punya ayam 1.000 ekor, maka jumlah EcoFit batch yang kita gunakan itu ada 7,5 gram, jadi hanya 3,5 gram. Ya kan? Nah, pada minggu kedua ini 14 hari. Pada minggu kedua ini 14 hari, kebutuhan air minum untuk 1.000 ekor itu 96 liter, kalau hanya 4 jam itu 16 liter. Nah, 16 liter ini kita berikannya 2 hari sekali. Ya kan? Sehingga kebutuhan kita itu adalah 14 hari saja dalam 2 minggu itu. Tapi 2 gram aja, 2 gram dicampur dengan 16 liter. Nah, misalnya hari pertama di 2 gram dicampur dengan 16 liter air, lalu kemudian di hari ketiga demikian juga, hari ke-6 demikian juga, sehingga kebutuhannya 14 hari itu dari minggu pertama ketiga itu hanya 7 kali 2 gram jadi 14 gram saja untuk 1.000 ekor. Ya, dilihat ya ininya. Kemudian juga dalam minggu ketiga sampai kelima itu juga untuk 2 minggu 240 liter air untuk 1.000 ekor, 40 liter dalam 1 harinya, 1 kali pemberian itu 5 gram saja. Sehingga kebutuhannya itu menjadi 7 kali 5 sampai 35 gram. Kan? Nah, kalau di kolom ini, kalau ayamnya 2.000 ekor, maka 1 saset itu untuk per minggunya itu untuk per minggunya adalah biayanya adalah 62,5 gram. Ya kan? Demikian juga pada minggu selanjutnya, minggu ke-6 bisa dilihat. Jadi kalau saya sebutkan ada 142 cc untuk minggu ketiganya, berarti kan kita sudah mengambil 142 cc di dalam 1 liter itu, ya kan? Dalam yang sudah kita cairkan 1 liter itu. Jadi dengan demikian, kalau saya hitung dari segi biayanya, maka untuk biaya per ekornya itu, untuk pakai gunakan EcoFit Base ini adalah Rp62 per ekor. Iya, nah kalau saya bandingkan dengan biaya-biaya yang real yang ada di luar sana, maka ini tentu agak lebih tinggi, ya kan? Jadi kalau biasanya peternak itu menggunakan standarnya itu Rp100 saja per ekor per bulan, ya kan? Sementara di EcoFit Base ini jatuhnya Rp62,5 aja per bulan, ya kan? Kita mengambil dari harga RO saja. Jadi karena itu kita tidak usah perdebatkan tentang harga ini. Ya kan, kalau kita perdebatkan harga Rp100 tentu lebih Rp250 tentu lebih mahal kan dibandingkan per bulan daripada 100.000, maka kata Pak Profesor Raden, biarlah ayam yang bicara kan gitu. Jadi dengan demikian tentu ini kualitasnya tentu yang akan memberikan penonjolan kualitasnya daripada produk-produk yang lainnya. Nah, itu tentang EcoFit Base. Lalu kemudian ada lagi penggunaannya untuk penggunaan untuk EcoFit. Untuk EcoFit, Pak bisa ditampilkan? Bisa. EcoFit. Untuk EcoFit. EcoFit di mana? Nah, kalau untuk EcoFit,
sudah naik di sini. Ada naikkan juga. Di sana ada. Hah? Dari sana aja. Sudah? Belum? Enggak, kamu aja deh. Udah. Nah, penggunaan EcoFit ini sebenarnya EcoFit ini saya ambil dari ayam juga deh, ya kan? Saya ambil dari ayam juga. Ini kebutuhannya untuk 2.500 ekor, ya kan? 2.500 ekor itu. Jadi satu tube EcoFit itu berdasarkan pengalaman di lapangan itu untuk 2.500 ekor, ya kan? Nah, penggunaan daripada EcoFit ini kita larutkan dulu dengan menggunakan apakah air kelapa, apakah gula dan sebagainya, atau air tebu menjadi 1 liter, ya kan? Menjadi 1 liter. Lalu kemudian kita nanti setelah jadi 1 liter, maka untuk hari ke-8 daripada ayam yang 2.500 ekor tadi, ambillah 50 sebentar. Jumlah pemberian pencampuran 100. Nah, itu nanti diencerkan menjadi 1.000 liter. Ya kan? 1.000 liter. Jadi nanti kalau pemberian sebentar ini nih sebentar. Pada hari ke-8 semua yang ada di dalam 1 liter itu kan menjadi 1.000 cc sebenarnya kan. Coba dilihat di kolom kedua. Di kolom kedua itu 1 tube itu kita jadikan 1 liter. Jadi 1 liter kan jadi 1.000 cc. Ya kan? 1.000 cc. Pada kolom kedua bisa lihat ya. Nah, pada hari ke-8 kita ambil ya dari 1.000 cc itu ambillah 100 cc-nya. Nah, 100 cc itu dicampurkan ke dalam 50 liter air. Ini standar kebutuhan air untuk 2.500 ekor. Diberikanlah, habislah 3-4 jam. Kemudian pada hari ke-9, ambillah lagi yang kita punya 1 liter yang 1.000 cc tadi, ya kan? Ambillah 100 cc lagi, ya kan? Lalu kemudian dicampurkan lagi dengan 50 liter air, diberikan kepada ternak yang 2.500. Demikian juga pada hari ke-10. Jadi programnya pada hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, masing-masing itu diambil 100 cc, 100 cc, 100 cc, sehingga sisanya menjadi 700, dicampurkan dalam liter air. Nah, pada hari ke-18, 19, 20, masing-masing itu diambil. Pada hari ke-8 diambil 200 cc, kemudian dicampurkan ke dalam 100 liter air. Pada hari ke-19, ambillah 250 cc, dicampurkan dengan 125 liter air. Kemudian kepada hari ke-20, ambillah 250 cc, dicampurkan kepada 120 liter air. Nah, sehingga jumlah pada kolom kedua itu adalah 1.000 cc. 1.000 cc kan sama 1 liter. Jadi 1 tuba tadi dilarutkan dalam 1 liter atau 1.000 cc. Nah, jadi prinsipnya di dalam itu adalah 2 cc per liter air lah, ya kan? Itu prinsipnya. Nah, oleh karena itu, setelah itu nanti akan saya munculkan hasilnya. Hasil daripada penggunaan program ini, hasilnya adalah, nah ini yang ada di Bandung, ya kan? Nah, ada di Bandung ini dia tidak menggunakan program yang paling bawah itu program minggu hari ke-8, 9, 10, tapi dia langsung hantam dengan hari ke-19, hari ke-20 dan hari ke-21. Nah, dilihat pada kolom pertama
dan kedua. Yang kolom pertama itu yang menggunakan ECOFIT, sedangkan yang pada kolom kedua, ketiga ini tidak menggunakan ECOFIT. Jadi ini ada nama orang yang menggunakan ternak di Sumedang sana, itu terjadi pada bulan Oktober lah. Jadi jumlah ayam itu untuk kolom pertama itu 2.500 ekor, ya kan? Sementara yang kolom kedua 7.500, kolom ketiga 2.700, ya kan? Nah, setelah digunakan ECOFIT-nya, maka kematian untuk ayam yang pada kolom pertama yang menggunakan ECOFIT itu hanya 49 ekor, yaitu 1,96%, sedangkan yang tidak menggunakan itu ada 3,19%, pada kolom ketiga ada 9,91%, ya kan? Lalu kemudian rata-rata berat badannya jadi ayam itu dipanen ya pada umur rata-rata 29 hari semua. Jadi jangan kaget, umur 29 hari ayam potong itu sudah mencapai berat, ya kalau lihat rata-rata berat pada kolom pertama itu 1,84. Sedangkan yang tidak menggunakan ECOFIT itu adalah 1,6 dan 1,4. Ya kan? Nah, lalu kemudian di situ ada yang dibuat itu feed konversi. Feed konversi itu artinya jumlah pakan yang dipakai untuk menghasilkan 1 kilogram daging. Jumlah pakan yang dipakai untuk menghasilkan 1 kilogram daging. Jadi pada kolom pertama, feed konversinya adalah 1,39. Artinya apa? Dengan 1,39 kilo makan menghasilkan 1 kilo daging. Nah, sementara pada kolom kedua yang tidak menggunakan ECOFIT, feed konversinya adalah 1,58. Artinya apa? Dengan 1,58 kilogram pakan yang dipakai menghasilkan 1 kilogram daging. Pada kolom ketiga lebih banyak lagi pakan yang dipakai, 1,87 pakan yang dipakai menghasilkan 1 kilogram daging. Jadi dengan demikian, yang menggunakan ECOFIT ini di samping dia lebih ngirit kepada pakan untuk menghasilkan 1 kilo daging, maka dia akan lebih untung lagi. Jadi kalau kita lihat pada gambaran di atas, di peternakan itu ada disebut dengan PN, istilahnya ada indeks prestasi atau IP. Bayangkan kalau di atas 350 itu IP sudah bagus. Tetapi untuk IP daripada ECOFIT ini 443, ini di peternakan rakyat. Sementara untuk yang kedua dan ketiga itu IP-nya 335 dan 234. Ya kan? Jadi pada saat itu peternak ini juga dengan menggunakan ECOFIT dia untung 5,9 juta, sedangkan yang tidak menggunakan itu pada rugi, ya kan? Nah itulah yang yang bisa kita sampaikan terutama kepada penggunaan daripada ECOFIT dan ya kan? Nah, saya kira itu sudah ada perbandingan. Barangkali kita lebih baik diskusi supaya nanti saya bisa terangkan. Tapi sebelum diskusi dengan para audiens, saya ingin ada Pak Budi Suprapto melengkapi materi tentang ECOFIT dan ECOFIT Base. Saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan bisa ketangkap semua. Silakan Pak Edi Burhan. Ya, dipersilakan kepada Pak Budi Suprapto karena kami berdua ini yang membawakan materi tentang ECOFIT dan ECOFIT Base. Ada Pak Budi? Silakan dipermoderatori oleh Pak Edi Tansil. Edi Tansil. Om Edi masuk ke mute, Om Edi dibuka dulu. Ya baik, terima kasih Pak Haji Edi ya, luar biasa materinya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyimak ya. Mudah-mudahan sinyalnya cukup bagus ya. Ya langsung aja ya, atas permintaan Pak Haji Edi. Pak Budi Suprapto, apakah sudah hadir Pak Budi? Kalau sudah hadir bisa langsung dipersilakan aja Pak Budi. Oh ini dari Hongkong ada juga nih ya, Ibu Natia ya, Hongkong. Pak Budi Suprapto, halo. Di daftar hadir ada nggak? Hadir nggak?
Baik, sebentar. Dilele. Hah? Dilele ya, bisa? Jadi kalau penggunaan dilele itu, pertama memang itu luar biasa juga. Itu hanya dicampurkan cairan itu, pengenceran itu kita campurkan kepada pakan, diberikan sedikit saja, lalu kemudian pada lele itu sendiri itu kolamnya tidak bau, padahal sirkulasi tidak ada. Nah, yang menyebabkan baunya kolam itu karena nitrogen daripada yang berasal dari kotoran-kotoran pembuangan daripada lele itu. Nah, tetapi karena nitrogen itu sudah sedemikian rupa dicerna, diurai oleh EcoFit, maka hampir dipastikan sedikit sekali keluarnya nitrogen pada kotoran lele itu, sehingga dengan demikian kolam tidak bau. Lalu kemudian lelenya juga menjadi merata pertumbuhannya. Kemudian panennya lebih cepat, ya kan? Kalau biasanya orang bisa cepat 5 hari lah dia punya panen lelenya daripada itu, dibandingkan dengan tidak menggunakan EcoFit. Pada lelenya luar biasa bagus, tinggi nafsu makannya, sehingga tentu juga di peternakan lele itu juga ada yang bisa ngasih loss pakannya, ada yang tidak juga, yang tergantung kepada biaya